Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok fase F yang terdiri dari guru mapel fisika dan matematika akan memaparkan hasil diskusi dan kerja kami. Jadi yang terpampang di depan Bapak Ibu ini adalah bentuk produk yang akan kami buat nanti. Dimana sebelum kita ke ide sini, kami telah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu dan juga meneliti dan mengumpulkan informasi. Dimana masalah yang kami angkat itu yang pertama, banyaknya penggunaan botol plastik kemasan air mineral sehingga menimbulkan banyaknya sampah plastik di sekolah. Kemudian yang kedua, banyaknya peserta didik yang keluar masuk kelas dengan alasan meminta izin untuk membeli air minum. Nah, dari masalah tersebut kami mengumpulkan informasi dan kami bertujuh sepakat untuk membuat produk yang dinamakan dengan Smart Dispenser. Nah, Smart Dispenser ini tujuannya yaitu untuk mengurangi sampah plastik tadi dan juga untuk mengurangi intensitas peserta didik yang keluar masuk kelas dengan alasan membeli air dan lain-lain. Nah, adapun alat dan bahan di sini mungkin yang kemarin di kelas IoT sudah lebih tidak asing lagi dengan alat-alat yang akan kami sebutkan. Yang pertama ada Arduino, kemudian ada sensor ultrasonik, kemudian ada motor servo, ada kabel jumper, ada bipboard, ada microcontroller, ada kabel USB dan juga laptop. Nah, sedangkan alat yang bersifat tidak bahan-bahan lainnya itu keran air, ember, gelas dan karet. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah. Di sini yang pertama kita menyiapkan alat bahan tadi, kemudian menyusun rangkaian, di mana rangkaian yang dimaksud ini bukan rangkaian yang keran ember tadi, tetapi rangkaian dari komponen-komponen elektronika yang saya sebutkan tadi. Alat-alat tersebut disusun pada billboard atau papan rangkaian yang tadi. Setelah rangkaian disusun, kita membuat program ke dalam rangkaian tersebut melalui aplikasi tadi Arduino, di mana aplikasi itu yang nantinya akan berfungsi untuk memberikan perintah dan menggerakkan motor servo yang ada di dispenser tadi. Kemudian setelah itu kita membuat desain dispensernya, bisa dari wadah ember atau wadah lain yang bisa dijadikan penampung air, di mana di situ akan kita lubangi dan kita berikan keran, dan keran tersebut yang nantinya akan digerakkan oleh motor servo tadi. Nah, di sini sistem, kemudian setelah itu rangkaian yang sudah terprogram tadi dimasukkan atau diinstalasi ke dalam ember atau penampung air tadi. Nah, di sini sistemnya nanti Smart Dispenser ini nantinya akan bergerak ketika sensor ultrasoniknya itu menerima atau mendeteksi sebuah benda. Jadi ketika dia mendeteksi gelas yang akan didekatkan dengan dispenser, maka kerannya akan terbuka sendiri. Dari kerannya itu akan digerakkan oleh motor servo. Nah, itu alhamdulillah sudah kami praktekkan kemarin di kelas IoT dan alhamdulillah berhasil, dan insya Allah akan kami coba bagi ke siswa. Nah, setelah itu kami ke konsep dan mapel terkait dengan pembuatan Smart Dispenser ini. Yang pertama, dari mapel fisika itu ada materi tentang energi, kemudian ada gelombang elektromagnetik, kemudian ada listrik dan magnet, kemudian yang terakhir yaitu fluida karena berhubungan dengan cairan. Kemudian untuk mapel kimia, di sini karena kita berhubungan dengan botol-botol plastik dan sejenisnya, maka materi yang terkait itu ada polimer dan juga bahan-bahan kimia yang berbahaya
akibat penggunaan botol plastik yang secara berulang-ulang. Kemudian dari mapel matematika, di sini lebih ke analisis data dan statistikanya. Bisa juga ditambahkan dengan materi tentang pengukuran jarak, di mana jarak yang tepat untuk sensor ultrasoniknya membaca gelas tadi. Kemudian ada dari sisi biologi. Di sini materi pelajaran yang berhubungan dengan biologi. Di sini ada pencemaran lingkungan. Kemudian ada juga bakteri. Karena pasti ada pertanyaan, mengapa kita susah-susah membuat yang menggunakan sensor, kenapa tidak kita angkat saja pakai tangan? Nah, di sini jawabannya itu kita menghindari kontak fisik, di mana sentuhan ke gagang keran tadi, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan bakteri karena digunakan berulang-ulang. Terakhir lagi ada materi bahasa Indonesia, di mana karena ini kita menyusun langkah-langkah, maka materi yang ada di sini itu tentang teks prosedur atau prosedur teks. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat produk. Yang pertama kita bisa mengurangi sampah plastik karena siswa-siswa sudah kita arahkan untuk membawa tumbler dan diisi pada dispenser, smart dispenser yang telah kita sediakan di kelas. Kemudian dia dapat mengurangi pemborosan air karena ketika menggunakan dispenser yang biasa itu kebanyakan air itu tumpah, banyak yang tumpah. Insya Allah kalau menggunakan smart dispenser kita dapat mengurangi hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu dapat mengurangi risiko penyebaran kuman atau bakteri. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi intensitas siswa yang keluar izin bilik air. Dan di sini Bapak Ibu sudah kami sediakan contoh produknya, sudah kami printkan di kelas sebelah sama Pak. Di sini bisa Bapak Ibu lihat sendiri ada penampung air, kemudian di sini ada servonya. Servo itu terhubung ke gagang keran. Kemudian di bawah sini Bapak Ibu ada sensor ultrasonik, di mana sensor itu nantinya kita akan atur dengan jarak yang kecil sehingga nanti gelas mendekati dengan jarak yang sedikit, servonya akan mengangkat gagang dari keran tadi. Kemudian di sini ada papan breadboard yang sudah kami install program untuk menggerakkan servo tadi. Barangkali demikian, kami kembalikan ke Bapak Lasamarudin. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok ACF untuk kombinasi antara mata pelajaran matematika dan mata pelajaran fisika. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, apabila ada yang ingin bertanya, mungkin diberikan kesempatan. Bahkan saja. Oke, karena tidak ada. Ya, terima kasih. Pertanyaan romantiknya apa sebelum proyek? Gambar atau fenomena? Waktu COVID itu pernah heboh gambar atau foto railing ekskavator ini yang ekskavator. Iya, disentuh-sentuh. Ada tuh itu konjeta lingkar bulat. Nah itu kasih tampil pas siswa. Ada banyak di Facebook itu gambar bakteri. Waktu corona banyak sekali muncul itu dia gambar romantik. Terus apa lagi? Jadi untuk mengatasi kejadian itu maka dibuatlah ini dispenser. Apa lagi selain itu? Jadi akibat banyak sentuhan, bakteri itu bisa menyebar melalui apa? Karbon plastik yang terurai. Apalagi
Nanti identifikasi sebanyak-banyaknya supaya peserta didik kayak trigger begitu. Baik. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.